Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai pada kemuskilan masalah yang adil, bukan sebagai nabiyan rasulah, bukan sebagai nabi, bukan sebagai rasul, berarti tidak membawa syariat baru. Maka ketika beliau dipersilahkan menjadi imam oleh Muhammad bin Abdullah, Imam Mahdi, beliau menolak. Beliau mendorong bahu punggung Imam Mahdi untuk tetap mengimami sholat subuh. Itu beberapa menit, beberapa saat setelah beliau menginjakkan kaki di bumi. Setelah sebelumnya ribuan tahun beliau tidak menapakkan kakinya di bumi. Entah di mana beliau berada, hanya Allah yang tahu. Dan pernah bertemu dengan Nabi SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nah, beliau tidak membawa syariat baru, tapi kenapa beliau membunuh babi? Padahal nggak ada syariat dari Rasulullah SAW bahwa babi harus dibunuh. Gitu. Wa yaksirus salib, menghancurkan salib, ini kan tidak secara khusus ya. Artinya ya semua simbol-simbol kekufuran ya dimusnahkan. Ini dihancurkan. Kemudian tidak menerima apa kemarin? Jizyah, maks, koror, pajak. Tidak terima. Beliau hanya menerima zakat. Wala yaqbalu illa al-islam ma'a anna al-islam yukiru ahlul kitab bil jizyah. Padahal syariat Islam membolehkan menarik pajak upeti dari non-muslim. Kenapa Nabi Isa tidak mau? Maunya cuma zakat. Berarti kan syariat baru. Gitu. Gimana nih? Disinilah Ahlus Sunnah. Entah sudah berapa kali kita di majelis ini mendapatkan berbagai macam muskilah, selalu ada jawabannya. Selalu ada jawabannya. Beda dengan Ahlul Bidah. Ahlul Bidah mestinya mereka taubat, rujuk kembali kepada kebenaran. Ahlus Sunnah tapi dasar disesatkan oleh Allah. Seperti Ahlul Bidah yang menafsirkan dengan penafsiran yang salah, yang sesat. Tentang Allah yang mendengar, Nabi Musa yang bicara. Anak Ahlul Bidah ini, Jahmiyah ini, tidak mau mengakui kalau Allah kok bicara, ada kata-katanya, ada suaranya didengar oleh Nabi Musa. Dan kalimatnya, ayatnya kan jelas. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Nabi Musa taklim. Ini maf'ul mutlak yang menunjukkan betul-betul. Seperti
Doroba Muhammadun dorban. Muhammad memukul, betul-betul memukul, nggak main-main. Gitu. Wa kallamallahu taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Nabi Musa, betul-betul berbicara. Bukan simbol, bukan isyarat, tapi betul-betul bicara. Ini keyakinan Ahlus Sunnah, mengikuti Rasul dan para sahabat. Nah, oleh orang Jahmiyah, karena mereka sudah terkena syubhat, tidak mungkin Tuhan kok bicara, ada suaranya. Jadi kayak kita dong kalau ada suaranya. Nah, maka wa kallamallahu Musa dirubah oleh mereka menjadi wa kallamallaha Musa. Kalau wa kallamallahu, Allah sebagai fa'il marfu, sebagai pelaku yang berbicara Allah, Musa yang dengar. Dibalik oleh mereka wa kallamallaha Musa taklima, yang berbicara Musa, Allah sebagai maf'ul bih, sebagai pelengkap penderita, sebagai yang pasif mendengar, yang berbicara Musa. Di sini mereka seolah dapat angin, ya, bisa berkilah. Tapi bagaimana ketika berhadapan dengan ayat lain? Ya, dulu kan Allahu, Allaha, Allahi kan nggak ada yang tahu, kan nggak ada harokatnya. Muhammadun Muhammadan, kalau Muhammadan ada alifnya, ya. Muhammadun Muhammadin kan nggak tahu, nggak ada harokatnya. Kitabu kitabah kan nggak tahu, nggak ada harokatnya. Maka ya suka-suka aja mereka rubah. Wassalam. Ini sebuah contoh bagaimana sunnah, ini salah satunya, ya. Ini kan ada muskilah nih Ahlus Sunnah, kok begini diserang nih Ahlus Sunnah. Katanya Nabi Isa tidak bawa syariat baru, semuanya mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, wudunya, tayamumnya, azannya, qomatnya, sholatnya, qasar, jamak, tawaf, sa'i, semua mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa beliau mensyariatkan membunuh babi, harus menghancurkan salib, menghapus pajak, hanya membolehkan zakat? Berarti kan syariat baru. Nabi tidak seperti itu. Dijawab oleh beliau apa kemarin, masih ingat? Ikhbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika iqrarun lahu. Yang mengkhabarkan itu semua siapa? Bahwa Nabi Isa akan begini, akan begini, akan begini, akan menghancurkan salib, akan membunuh babi dan seterusnya. Yang menyatakan seperti itu siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Itu takrir beliau. Itu takrir beliau, berarti itu adalah syariat beliau. Cuman berlaku nanti ketika Nabi Isa turun. Belum berlaku hari ini. Belum berlaku ketika beliau masih hidup. Abu Bakar, Umar, tabi'in, atba'u tabi'in, bahkan sampai hari ini. Saat itu belum berlaku. Berlakunya nanti ketika Nabi Isa sudah turun. Berarti syariat siapa? Ya tentu syariat Nabi Muhammad SAW. Kecuali ketika nanti Nabi Isa tanpa pemberitahuan dari Rasulullah tiba-tiba menghapus sunnahnya sholat qasar misalnya, walaupun safar tidak dikosor misalnya, menyuruh motong jenggot misalnya. Seandainya begitu, berarti merubah-rubah. Kan tidak ada kaidah seperti itu. Insya Allah Nabi Isa maksum, dijaga oleh Allah. Tidak mungkin beliau menyalahi syariat Nabi terakhir Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjawablah kemuskilan ini, ya. Fatakuna min syar'ihi, dengan demikian apa yang dilakukan oleh Nabi Isa, diperintahkan oleh Nabi Isa tentang membunuh babi, salib dan seterusnya, itu menjadi syariat Nabi Muhammad SAW. Wa yakunu naskhan, dan memansuh lima sabaqa min hukmil islamil awal. Kan nasih mansuh kita sudah belajar. Bolehkah hukum dihapus? Ya boleh, tergantung yang menghapus siapa.
Kalau Allah dan Rasulnya mensyariatkan dihapus oleh Umar, ini tidak mungkin. Allah dan Rasulnya menetapkan dihapus oleh Abu Hurairah, nggak mungkin. Tapi kalau Allah dan Rasulnya yang menetapkan kemudian dihapus sendiri oleh Allah dan Rasulnya, mungkinkah? Mungkin. Dan itu terjadi. Dan ada beberapa, walaupun tentu tidak sampai puluhan, ratusan ya, yang jelas ada. Dulu sholat menghadap Baitul Maqdis diganti menghadap ke Ka'bah, Masjidil Haram. Ini kan semua orang tahu. Dulu ziarah kubur haram menjadi tidak haram, bahkan beliau perintahkan. Gitu ya. Dulu jima tidak keluar air mani, tidak usah mandi, setelah itu wajib mandi walaupun tidak keluar air mani. Ya. Dulu boleh berwasiat untuk anak, istri, ayah, ibu, habis itu tidak bolehlah wasiat ahli warithin. Tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris, dan begitu seterusnya. Khawarij, Rafidah, Mu'tazilah. Ini 3 firqah besar yang menolak kaidah nasih mansukh. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti Rasul dan para sahabat, menerima. Terserah Allah. Nggak usahlah kita sok tahu ya. Kalau Allah menghapus apa yang sudah ditetapkan, berarti Allah bukan maha perencana, berarti Allah tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Buktinya memerintahkan satu hukuman, habis itu Allah mikir-mikir, kayaknya nggak bagus nih, saya hapus saja. Kalau begitu tentu tidak. Itu semua sebagai ujian. Apakah kita akan beriman atau tidak? Apakah ketika Allah memerintahkan sholat menghadap Baitul Maqdis, Allah belum tahu kalau nanti akan dirubah menjadi menghadap kiblat Ka'bah? Tentu sudah tahu. Kenapa? Ya terserah Allah. Terserah Allah. Ya, untuk menunjukkan bahwa Allah betul-betul berkuasa. Tidak ada kekuatan yang menghalangi kekuasaan Allah, yang menghalangi kehendak Allah. Dan ini menunjukkan bahwa Allah tidak peduli. Allah tidak peduli. Mau dicaci, mau dimaki, mau dikatakan kok enggak konsisten, mencela-mencela, kemarin wajib, sekarang enggak wajib, kemarin haram, sekarang enggak haram, Allah enggak peduli. Maka betapa banyak perbuatan Allah yang memancing-mancing cacian, makian, minimal kritikan. Masuk ada ayat bunyinya cuma huruf, cuman alif, sama lam, sama mim, gitu ya. Apa ada sebuah undang-undang kitab besar, ayat per ayat, ada satu ayat yang isinya cuman 2 huruf, 3 huruf, ya, B sama S sama O misalnya. Ini kan menjadi bahan kritikan. Allah nggak peduli, gitu. Allah tidak peduli. Ayat yang luar biasa, ya, ayat firman Allah tentu luar biasa, tapi isinya cuma nun, qaf, kaf, ya, ain, sad. Allah tidak peduli. Nah, mestinya kita seperti itu, nggak usah peduli. Mau dicaci, dimaki, dihujat, dijelek-jelekin, nggak usah peduli. Ini perintah Allah, ini boleh, gitu. Itu boleh kan? Boleh, Allah mau bolehkan, ya udah. Mau orang sedunia caci maki nggak terima, boleh. Ya. Ini jihad. Dalam jihad boleh apa? Mengambil wanita-wanita, anak-anak untuk dijadikan budak, boleh kan? Mereka mau kaki, mau kebakaran jenggot, mau kesel, ini Allah membolehkan. Nah, mestinya seorang muslim seperti itu. Kalau Allah sudah membolehkan, mau dicaci, dimaki, nggak peduli. Sebaliknya, mau tepuk tangan, mau sanjungan, pujian, tapi kalau Allah mengharamkan, jangan. Lihat hari ini terbalik.
demi pujian, demi sanjungan, demi kehormatan, dia rela keluar masuk gereja. Luar biasa sambutannya. Dia rela berpelukan dengan pendeta pastor. Dia berani mengucapkan kita bersaudara. Ya. Padahal Nabi Nuh dengan anaknya Kan'an dikatakan innahu laisa min ahlik. Itu bukan anakmu, itu bukan keluargamu. Padahal anak dan ayah. Karena yang satu beriman, yang satu kafir. Tiba-tiba hari ini ada seorang ustadz, tokoh masyarakat, berhadapan dengan orang kafir, pendeta, pastor, mengatakan kita saudara. Bahkan ada yang mengatakan kita seiman, tapi beda agama. Gitu. Antum pernah dengar dulu waktu mereka habis-habisan mencaci maki Pak Harto, ya, lengsernya Pak Harto. Dia berani mengatakan saya dengan Pak Pendeta ini beda agama tapi seiman. Kalau saya sama Pak Harto satu agama tapi beda iman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, demi menyenangkan orang-orang kufar. Luar biasa sambutannya. Oh, ini nih pluralisme. Bapak pluralisme begini nih. Ya, jangan kayak no radikal lah, inilah itulah. Intoleran, ada baru lagi sekarang ya, intoleran. Bagaimana? Ya. Walau karihal kafir, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Begini prinsip kita dalam beragama. Mantap, nyaman, gigit dengan gigi geraham. Walaupun orang-orang kafir enggak suka, walaupun orang-orang musyrik enggak suka, walaupun orang-orang munafik enggak suka. Jadi betul-betul yang dicari hanya ridha Allah, bukan ridha manusia. Apalagi antum tahu ucapan Imam Syafi'i, beliau jadikan prinsip ridha nas ghayatun la tudrak. Ridha manusia, mencari ridha manusia adalah sebuah cita-cita yang tidak mungkin tercapai, tidak mungkin terwujud. Ketika kita hidup ini menginginkan semua orang ridho kepada kita, ini khayal, siap kecewa. Maka jangan pernah mencari ridho manusia, cari ridho Allah. Otomatis siap dicaci, dimaki, dihujat, dijelek-jelekkan oleh manusia. Sebagaimana nasib para nabi, para rasul, orang-orang saleh, para da'i, seperti itu. Dicaci, dimaki oleh umatnya. Ya, kita masuk berikutnya, wal ba'si ba'dal maut. Ini beliau kan sedang menerangkan rukun iman. Rasul sudah, wal ba'si ba'dal maut, hari kebangkitan setelah kematian. Al-ba'thu bima'na al-ikhraj, yang dimaksud dengan al-ba'thu, kebangkitan, itu dikeluarkan dari dalam bumi, kemudian dia hidup, mereka ini hidup dan hidup di atas permukaan, yakni ikhrajun nasi min kuburihim ba'da mautihim. Setelah mereka mati lalu dihidupkan. Apanya? Persis seperti kita hari ini. Jadi hidungnya hidung kita, jarinya jari kita, rambutnya rambut kita, giginya gigi kita, dan seterusnya. Terlalu mudah bagi Allah untuk melakukan itu, terlalu mudah. Bagi kita terlalu sulit barangkali. Jangankan melakukan, membayangkannya saja tidak sanggup. Ya, daging sebelah sini sudah ada di sana, hidungnya sudah ada di sini, apalagi dimakan binatang buas. Binatang buasnya bukan cuma satu, apalagi terkoyak-koyak, hancur. Ya, dimakan ikan di laut dan seterusnya. Membayangkan kita tidak sanggup. Adapun bagi Allah terlalu mudah, mudah sekali.
Yang dulu tidak ada apa-apanya kemudian ada, Allah sanggup, apalagi ini sudah ada. Tinggal mengumpulkan, menyatukan, sangat mudah bagi Allah. Wa hadza min mu'taqidi ahli sunnati wal jamaah. Ini termasuk keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Wa hadza sabitun bil kitabi was sunnah, dan tidak sendirian ya. Ahlu sunnah wal jamaah tidak sendirian. Artinya Khawarij juga percaya ini, kemudian Jahmiyah, kemudian Asy'ariyah, Maturidiyah juga percaya di sini. Gitu. Kan tidak ada aliran sesat, firqah, dia sesat dari A sampai Z, dari alif sampai ya salah semua, ya tidak mungkin. Ya tidak mungkin. Ya. Ya nggak usah jauh-jauh. Abu Jahal, Abu Lahab, ada baiknya nggak? Punya kebaikan nggak? Punya. Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun punya kebaikan. Gitu. Semua punya kebaikan. Apalagi firqah-firqah dolal yang tentu keburukannya jauh di bawah Abu Jahal, Abu Lahab. Pasti ada kebaikannya, ada benarnya, nggak semuanya salah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang semuanya benar. Gitu. Dalam hal syubhat ya, artinya tidak terkena syubhat. Kalau syahwat tentu tidak ada manusia yang tidak pernah salah dalam hal syahwat. Kalau syubhat diusahakan. Kalau syubhat diusahakan, jangan sampai kita terkena syubhat secuil pun. Bisakah? Insya Allah bisa. Sebagaimana sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, ini kan ratusan ribu orang, mungkin jutaan, nggak ada yang terkena syubhat, kan gitu. Kalau syahwat nggak mungkin ada seorang muslim, seorang mukmin yang belum pernah dosa syahwat. Kalau syubhat, insya Allah. Oleh karena itu antum jangan mudah-mudah, oh sunnah dia, ahlu sunnah. Lihat sholatnya, jenggotnya, cingkrang, gitu. Ngaji juga innalhamdulillah, gitu. Dengan demikian dia pasti ahlu sunnah? Belum tentu. Antum kira orang-orang Khawarij dulu di zaman Ali bin Abi Thalib nyukur jenggot? Enggak. Isbal? Enggak. Salat berjamaah di masjid? Iya. Apalagi pakai usoli nama itu, tahlilan, muludan, tajaban, salat nariyah? Enggak. Sama dengan Ahlus Sunnah itunya. Khawarij yang oleh Nabi dikatakan kilabu ahli nar, anjing-anjing penghuni neraka. Mereka enggak kenal salat nariyah, salawat tibul qulub, tahlilan, muludan, salli, nawaitu, dan seterusnya. Selamat dari bid'ah-bid'ah itu. Padahal Khawarij. Bukan itu salahnya Khawarij, tapi meyakini bahwa pelaku dosa besar kafir. Ini yang lainnya sunnah. Ini sebagian kita terkecoh, tertipu. Oh, si fulan ahlu sunnah, kita boleh duduk di majelisnya. Kenapa? Berjenggot, alhamdulillah, cingkrang, dan seterusnya. Salatnya juga nggak pakai bid'ah, nggak pakai usoli, nggak pakai ini dan itu. Ternyata dia Khawarij, atau mungkin Jahmiyah. Ya. Wa hadza sabitun bil kitabi was sunnati wa ijma'il muslimin. Meyakini hari kebangkitan ini berdasarkan Al-Quran, berdasarkan As-Sunnah, dan berdasarkan ijma' seluruh kaum muslimin. Nggak ada yang bantah kan? Mana firqah yang membantah adanya hari kebangkitan? Nggak ada. Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Rafidah, mungkin Ahmadiyah meyakini adanya hari kebangkitan. Bal ijma'ul Yahudi wan Nasara, bahkan Yahudi dan Nasrani. Bahkan Yahudi dan Nasrani meyakini hari kebangkitan itu ada. Haitsu yukirruna bi anna hunaka yauman
yub'atsun nasu fihi wa yujazun. Yahudi dan Nasrani ini meyakini bahwa akan datang satu hari di mana seluruh manusia akan dibangkitkan dan akan dibalas. Yahudi dan Nasrani seperti itu. Bahkan akan dikatakan semua yang beragama. Ya buat apa beragama kalau dia meyakini tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari pembalasan? Itulah ateis, nggak percaya Tuhan, nggak ada pembalasan, itu nggak ada, hidup ya di dunia ini. Ketika mati ya sudah jadi tanah, nggak ada apa-apanya. Adapun yang beragama, mau Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani, sepertinya mereka meyakini hari kemudian itu ada. Apakah kemudian dengan tidak, ini menunjukkan bahwa iman itu harus sempurna. Iman itu harus mengikuti apa maunya Allah dan Rasulnya. Bahkan antum tahu bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab mencintai Allah. Abu Jahal, Abu Lahab menyembah Allah. Abu Jahal, Abu Lahab memuliakan Allah, tapi dengan cara yang tidak dikehendaki oleh Allah, maka tetap Abu Jahal, Abu Lahab kekal di neraka. Termasuk kebangkitan. Apakah Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya mengingkari kebangkitan? Tidak. Yang diingkari cuma dengan jasad. Gitu. Mereka meyakini kebangkitan ada, tapi ruh. Ketika Al-As bin Wa'il membawa tulang belulang manusia yang sudah mati itu, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang akan menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur seperti ini? Itu dia, mereka bukan membantah adanya kebangkitan, tapi membantah kalau yang dibangkitkan adalah jasad. Bagi Abu Jahal, Abu Lahab meyakini kebangkitan ada, tapi ruh. Maka jika hari ini ada seorang muslim, seorang tokoh yang meyakini bahwa kebangkitan kelak adalah cuma ruh, dia sama dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Wa ammal Quran fayakunu Allah azza wa jal, ini dalil dari Al-Quran ya. Beliau bawakan awal-awal surat At-Taghabun, za'ama alladhina kafaru an lan yub'atsu. Ini yang membantah. Orang-orang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Adakah yang menolak kebangkitan? Tentu ada. Nah, khusus Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya meyakini, tetapi ruhnya saja katanya. Qul bala wa rabbi latub'atsunna. Katakan ya Muhammad, demi Rabbku, betul-betul kalian akan dibangkitkan dengan rupa fisik persis seperti engkau hidup di dunia. Oleh karena itu satu sama lain kan mengenali, oh ini si A, oh ini si B, oh ini si C. Jadi dikembalikan persis seperti wajah semula. Adapun ketika mereka masuk surga, maka akan berubah menjadi sempurna. Tentu orang-orang soleh, para sahabat, ada yang buruk rupa ya. Ketika mereka masuk surga dikenali, tapi luar biasa, tidak ada nampak keburukan sedikit pun ya. Ini mudah bagi Allah, mudah sekali, sangat kecil bagi Allah. Mestinya kalau berubah menjadi tampan luar biasa kan orang tidak mengenali, ini tetap mengenali. Thumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Ini Al-Mu'minun ya, 15-16. Thumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Setelah itu kalian akan mayit, kalian akan mati. Thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Dan pada hari kiamat nanti kalian akan dibangkitkan. Dan kebangkitannya sesuai dengan apa? Kebangkitan
kebangkitannya sesuai dengan kematiannya. Tentu kita tidak bisa merekayasa, tapi kita berharap, memohon kepada Allah mati dalam keadaan baik, bukan mati dalam keadaan maksiat, karena dia akan dibangkitkan seperti itu. Ya, si fulan mati dalam keadaan sholat, luar biasa. Si fulan mati dalam keadaan saum. Si fulan mati dalam keadaan bermaksiat. Inna lillahi. وأما في السنة فجاءت الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. Adapun di dalam sunnah ini hadis-hadisnya mutawatir dari Nabi alaihi salatu wassalam, jelas sahih. Banyak sekali tidak dibawakan oleh beliau, saking banyaknya ya hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebangkitan. Luar biasa banyak sekali. Salah satunya tadi, kalian akan dibangkitkan dalam keadaan bagaimana engkau mati, dan akan dibangkitkan dari bawah telapak kakiku. Al-Hashir, kan nama-nama beliau itu kan, selain Ahmad Muhammad ada Al-Aqib, ada Al-Hashir. Al-Aqib disebut Al-Aqib karena tidak ada nabi lagi setelah beliau. Disebut Al-Mahi, sang penghapus, karena tidak boleh ada ajaran lagi setelah beliau. Kalau dulu kan bebas, mau mengikuti syariat Nabi Ibrahim silahkan, mengikuti syariat Nabi Yahya silahkan, mengikuti syariat Nabi Musa silahkan, sesuai dengan zaman, keadaan, dan seterusnya. Adapun setelah beliau diutus nggak boleh ada syariat lagi kecuali syariat beliau, syariat Islam, Al-Mahi. Kemudian Al-Hashir, sang pengumpul, karena seluruh manusia akan dikumpulkan di bawah telapak kakiku. Artinya beliaulah yang pertama kali dibangkitkan. Setelah itu manusia akan dibangkitkan, muncul dari dalam kubur itu dari arah kaki beliau. Dan mereka kaget terbelalak. Memba'atsana min marqadina hadza. Siapa yang menghidupkan kami dari tidur kami? Banyak yang salah faham, oh berarti orang-orang kafir itu di alam kubur tidur nggak disiksa. Ini salah faham. Betul, tidur setelah apa? Setelah kiamat porak-poranda hancur seluruhnya. Adapun sebelum kiamat mereka tetap disiksa. Dari dia mati sampai hari kiamat, sebagaimana Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, Namrud. Atau orang-orang yang bunuh diri gitu. Adapun sebagian kaum muslimin, kaum mukminin yang berdosa disiksa di alam kubur, mungkin sehari, mungkin sebulan, mungkin setahun, habis itu dihentikan, tidak kekal sampai hari kiamat. Adapun ketika hari kiamat mati semua, tidak ada siksaan. Maka ketika dibangkitkan itu, sangkakala ditiup untuk yang kedua kali, maka mereka bangun dengan mengatakan kalimat tadi, memba'atsana mim marqadina hadza. Siapa yang membangunkan tidur kami ini? Kaget mereka, terbelalak. وأجمع المسلمون على هذا إجماعا قطعيا. Kaum muslimin ijma' dalam masalah ini dengan ijma' yang qat'i, ijma' yang betul-betul ijma'. Wa anna an-nasa sayub'atsuna yaumal qiyamah,
bahwa manusia semuanya akan dibangkitkan pada hari kiamat, wa yulaquna rabbahum, dan akan bertemu dengan Rabb mereka, bertemu dengan Allah, betul-betul bertemu tanpa penterjemah. Walaisa bainahu wa bainahu turjumah, tidak ada penterjemah. Artinya ada dua tafsiran bahwa Allah mengetahui bahasa siapapun. Tafsiran pertama. Tafsiran kedua, semuanya memakai bahasa Arab. Ini tafsiran yang aqrab lis-shawab, yang lebih dekat kepada kebenaran. Bahasa akhirat. Gitu. Jadi sudah tidak ada lagi di sana bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa apapun. Yang ada bahasa Arab. Karena kan dalilnya seperti itu. Semua dialog-dialog antara Allah dengan hambanya, antara penduduk surga dengan penduduk neraka dan seterusnya, semuanya kan diceritakan dalam Al-Quran dalam bahasa Arab. Memahami ini tentu mudah sekali daripada memahami ya tentu berdasarkan bahasa masing-masing lah. Karena kan bertahun-tahun hidup di dunia, dia pakai bahasa Indonesia, nggak tahu bahasa Arab. Masuk di sana pakai bahasa Arab, ini kan terlalu mengada-ada. Justru harus dengan dalil. Terlalu mudah bagi Allah untuk menjadikan siapapun bisa bahasa Arab di sana. Oleh karena itu kita belajar bahasa Arab, antum belajar bahasa Arab sekarang ini. Untuk di sini apa untuk di sana? Ya tentu untuk di sini. Untuk di sana ngapain, orang pasti bisa, ya kan? Jadi untuk di sini, maka antum jangan bergila, nggak usah belajar, entar juga tahu sendiri di sono. Ini malas. Ini bergila saja, malas. Kalau di sini tidak otomatis, yang belajar ya bisa, yang nggak mau belajar ya nggak bisa. Di sana otomatis. Termasuk pertanyaan pertama mungkar nakir kepada orang yang ada di kubur. Man rabbuka wa man nabiyuka dan seterusnya, bisa menjawab dalam bahasa Arab. Walaupun dia tidak tahu bahasa Arab, yang penting dia bertauhid, akidah sahihah, pasti akan bisa menjawab. Walaupun sama sekali dia tidak tahu man itu apa, Rabb itu apa. Ya, dia belajar dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa apapun. Dengan bahasa itu dia meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. Allah lah satu-satunya yang menciptakan jagat raya alam semesta. Allah lah yang satu-satunya yang boleh bernama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dan seterusnya. Allah bersemayam di atas arsy, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya dan seterusnya. Dia meyakini dalam bahasa Indonesia. Bertauhid, berakidah yang benar. Ketika dia ditanya oleh mungkar dan nakir dalam bahasa Arab, dia pasti akan bisa menjawab insyaallah. Sebaliknya, walaupun dia Arab, Quraisy, fasih bahasa Arab, tapi akidahnya tidak sahihah, tidak bertauhid dengan tauhid yang benar, ya sebagaimana Abu Jahal pula, ya, atau kaum muslimin yang rusak akidahnya, yang syirik. Walaupun dia orang Arab, dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Wa yujazawna bi'amalihim, dan mereka dan amal-amal mereka akan dibalas. Hari ini belum, ya. Antum sudah merasakan balasan dari sholat antum selama ini? Belum. Antum sudah merasakan bagaimana balasan dari Allah untuk puasa antum selama ini? Belum. Berapa banyak yang tidak sholat, yang tidak puasa seperti antum, malah lebih kaya, lebih sukses, lebih laris dagangannya. Sementara kita miskin, jualan ya segitu-segitunya lakunya. Kenapa? Belum ada balasan. Balasan ketika laris, ketika selalu goal proyeknya, merasa ini balasan dari Allah,
atas kesolehan kita, atas kebaikan kita, enggak. Balasan nanti di akhirat, bukan di sini. Ya. Bahwa sebagian amal-amal kita dibalas oleh Allah, dan itu ada beberapa dalil bahwa silaturahim, memanjangkan umur, meluaskan rezeki, itu bukan tujuan, bukan balasan inti, ya. Baru dikasih sedikit, ya. Bukan tujuannya adalah nanti di akhirat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarrah, kecil sekali, debu, ya. Yarah, mestinya yarah, yarahu, ya. Ini menjadi pendek, yarah. Kenapa? Majzum, ya. Jawab dari faman amila ya'malu, bukan ya'mal. Kenapa ya'mal? Karena syarat. Artinya apa? Syarat dan jawab. Artinya siapapun yang melakukan kebaikan walaupun sebesar zarrah, dia pasti akan melihatnya. Ya. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan keburukan walaupun sebesar zarrah, dia akan melihat. Walaupun nanti diampuni, tapi melihatnya tidak gagal. Ya, setidaknya ada rasa ketakutan, nyesel. Dulu saya pernah berbuat begini, melihat semua. Walaupun akhirnya diampuni. Ada yang tidak diampuni, kemudian disiksa. Ada yang diperlihatkan catatannya penuh dengan dosa, dan Allah memperlihatkannya dengan menutupi tulisan itu, diperagakan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi seolah sedang berdua begitu, ya. Nabi menampakkan, memperagakan itu. Nanti Allah menampakkan catatan keburukan seseorang. Nah, Nabi dengan menutupi agar yang lain jangan melihat. Cukup dia saja yang melihat. Ketakutan dia dengan dosa yang luar biasa banyak. Lalu Allah mengatakan, semuanya aku ampuni, aku rahasiakan, gak ada yang tahu kecuali aku dan engkau. Kenapa? Karena orang ini ternyata pintar sekali menutup aib temannya. Ketika dia tahu rahasia aib temannya, cukup berhenti di dia. Yang lain nggak tahu. Dia penuh rahasia dalam dirinya. Oh, si A aibnya begini-begini, si B aibnya begini-begini, si C aibnya begini. Dia tahu, karena ngelihat mungkin atau dikasih tahu, tapi berhenti di dia. Luar biasa. Orang seperti ini luar biasa. Maka jangan kita seperti sebaliknya, ya. Nggak bisa diam. Kalau tahu aib orang, bawaannya pengen cerita, ya, nyari-nyari, mana mau cerita, sini, ya, innalillahi. Kayaknya ada kepuasan ketika menceritakan aib, apalagi ini atasan, apalagi tokoh, apalagi ustadz, dai, ada kepuasan tersendiri mengetahui aib seorang ustadz, seorang dai, seorang tokoh, dibikin nikmat. Itulah setan, itulah iblis. Nah, kok dia bisa menutupi? Luar biasa. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Karena dia pintar menutup aib sesama, maka aib dia ditutup oleh Allah. Wallahu. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.